Kembali lagi dengan Agis Kursus. Untuk kali ini kita akan belajar kelas 7 tentang aljabar. Untuk soal nomor 1, tentukan koefisien dari Y. Berarti kita ambil koefisien yang depannya Y. Koefisien itu artinya angka di depan huruf Y, bukan Y kuadrat ya. Jadi yang Y aja. Berarti kita masukin adalah plus 3. Kalau yang ini angka depan Y, berarti dia adalah min 2. Kalau ini nggak ada apa-apa, berarti dia adalah plus 1. Biasa kita tulis 1 aja. Kalau yang ini, berarti dia adalah min 1. Nah, kalau yang ini, berarti kita masukin yang 10. Oke, bukan yang ini, bukan yang ini ya. Jadi yang Y aja, yang depan Y. Terus tuliskan suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu artinya yang sama. Jadi ini adalah 3x dan min 5x gitu. 2y dan 7y. Nah, kalau yang bawah, yang kuadrat sama yang kuadrat, m kuadrat dan min 2m kuadrat. Terus 3mn dan yang 5mn, yang n kuadrat dan n kuadrat nggak ada, ada dengan yang 3n kuadrat gitu. Jadi yang sejenis nanti baru kita boleh jumlah atau kurangkan. Jadi nomor berikutnya nih, tentukan jumlah dari 3y min 5 dan 2y plus 7. Jadi kita harus cari yang sejenisnya dulu. 3y dan 2y min 5 dan 7. Jadi kalau kita gabungin, karena dimintanya jumlah, berarti kita jumlahin 3y plus 2y hasilnya adalah 5y min 5 ditambah 7 hasilnya adalah 2. Berarti kalau kita gabung menjadi 5y ditambah 2. Terus yang B juga sama, kita harus tulis dulu yang 3x kuadrat dan min 2x kuadrat, 4 dan 12. Jadi kita gabung ini 3x kuadrat ditambah min 2x kuadrat, jadi 3 kurang 2 jadinya 1x kuadrat. Nah, ini 4 tambah 12 hasilnya adalah 16. Berarti kalau digabung jadinya x kuadrat plus 16. Dan yang ini juga sama, 5xy dan min 3xy. 3x kuadrat dan 5x kuadrat. Nah, berarti karena ini jumlah, berarti kita jumlahin jadi 5xy plus min 3xy. Berarti 5 kurangin 3 jadinya 2xy. Terus 3x kuadrat ditambah 5x kuadrat hasilnya adalah 8x kuadrat. Kita gabung jadi 8x kuadrat ditambah 2xy. Oke, terus kurangkan. Ya, kalau kurangkan sama, cuman ini dari ya. Dari itu berarti yang ini dikurangin yang ini, kebalik ya. Jadi kita harus ambil yang belakang kurang dari yang ini. Jadi kita bikin dulu yang sejenis juga, 3a kuadrat dan a kuadrat min a dan 5a. Nah, karena dia kurangkan dari, berarti yang ini kurang yang ini, berarti ini jadi 3a kuadrat kurang a kuadrat, yang ini min a kurang 5a. Nah, ini akan jadi 2a kuadrat, yang ini akan jadi min 6a. Berarti kalau digabung dia akan jadi 2a kuadrat min 6a gitu. Jadi kita harus lihat ya suku-suku yang sejenisnya, itu penting. Oke, yang B juga sama gitu. Jadi kalau kita mau tulis dulu juga apa-apa, 7x dan 3x min 2x kuadrat dan x kuadrat. Nah, tapi karena kurangkan dari, berarti kita harus yang kanan kurang kiri, jadi 3x kurang 7x, yang ini x kuadrat kurang min 2x kuadrat. Jadi ini adalah minus 4x, jadi 3 kurangin 7 aja, minus 4.
Nah ini x kuadrat tambah 2x kuadrat jadinya 3x kuadrat. Jadi kalau digabung jadi 3x kuadrat min 4x. Gitu. Nah sekarang jabarkan dan kalau jabarkan kita kaliin biasa. Ini kali ini 2x kali x berarti jadi 2x kuadrat 2x kali 5 berarti akan jadi plus 10x. Oke, nah kalau yang ini biasa orang sebut kali pelangi. Jadi 2x kali x jadinya 2x kuadrat terus 2x kali min 2 kali min 2 min 4x terus 3 kali x jadinya plus 3x terus 3 kali min 2 jadinya min 6. Berarti kalau disederhanain jadinya 2x kuadrat. Nah yang sejenis nih yang min 4 tambah 3 jadinya min 1x min 6. Biasa kita tulis satunya nggak usah gitu. Terus tentukan hasil pembagian dan tuliskan sisa jika ada. Nah pembagian tuh berarti kita harus bagi dia susun ya. Oke, untuk yang pertama x kuadrat plus 9x plus 18 kita bagi dengan x plus 6. Oke, perhatiin karena ini agak susah. Nanti diulang lagi nanti di kelas 11 SMA. Oke, jadi yang pertama x kuadrat dibagi x kuadrat dibagi x ya, bisa dibilang x kuadrat kalau kita bagi x hasilnya adalah 1x, berarti ini 1x. Nah 1x nya ini kita kaliin ke sini semua kayak tadi kayak dijabarin gitu. Jadi kita kaliin semua 1x kali x jadinya 1x kuadrat, 1x kali 6 jadinya plus 6x. Nah ini kita kurangin, x kuadrat kurang x kuadrat habis, 9 kurang 6 3x. Nah ininya turun. Nah terus yang depan lagi 3x dibagi x masihnya 3. Jadi 3 nya kita kali ini ke semuanya ke kayak gini. Jadinya ini adalah 3x plus 18. Jadi ini adalah 3x plus 18. Kebetulan sisanya 0. Oke, jadi hasil baginya apa? Hasil baginya adalah yang x plus 3 sisanya 0. Oke. Nah, yang B 2x kuadrat min 10x plus 15 dibagi dengan 2x min 4. Nah sama kita lihat depannya aja, 2x kuadrat dibagi 2x hasilnya adalah 1x. Berarti ini kita 1x. Nah terus 1x nya kita kaliin ke dalamnya gitu. Jadi ini adalah 2x kuadrat minus 4x gitu. Terus kita kurangin, min 10 kurang min 4, min 10x kurang min 4x, jadi min 10 tambah 4x jadinya min 6x. Oke, kita lihat depan lagi, min 6x dibagi 2x hasil min 3, jadi ini min 3 kita kaliin lagi ke situ, jadi min 6x plus min 3 kali 4, min 3 kali min 4 12. Jadi kurang masih ada sisa. Jadi di sini hasilnya adalah x min 3 sisanya 3. Oke. Nah, terus nomor 7. Hasil pemangkatan. Nah, ini pangkat 3. Nah, kita harus bikin segitiga Pascal. Oke, karena ini pangkatnya 3, berarti kita lihat yang pangkat 3. Oke, kita lihat yang pangkat 3, berarti ini kita pangkatin dulu aja. Jadi 3A pangkat 3, yang belakang pangkat 0. Jadi kita yang depan berkurang, yang belakang bertambah.
gitu. Nah habis itu karena dia pangkatnya 3, kita lihat yang baris ke 3 ini, yaitu 1 3 3 1. Berarti kita tinggal masukin 1 3 3 1. Nah habis itu kita baru kali ini 1 kali ini ya tetap pangkat 0 1 ya gitu. Jadi bisa dibilang kita abaikan aja satunya habis, karena 1 kali sesuatu kan tetap 1. 3 ini kuadratin jadi 9A kuadrat. Nah ini 1 kali ini sebenarnya 3A nya pangkat 0 ya, jadi anggap hilang aja. Nah baru kita buka 3 pangkat 3 27, 3 kali 9 kali 4 27, 27 kali 4 108, 3 kali 3 9, 9 kali 16 144, 4 pangkat 3 64 gitu. Nah ini ya hasil penjabarannya. Nah kalau yang B, nah ini ada minus, sama 3x pangkatnya 4 min 5 pangkat 0 Nah, habis itu kita lihat yang baris keempat. Jadi 1, 4, 6, 4, 1. Nah, habis itu kita baru hitung nih. Ya kan? Nah, di sini karena dia minus, kalau minus pangkat 0 berarti dia jadi 1. Nah, kalau minus 5 pangkat 1 dia jadi minus. Jadi ini jadi minus. Nah kalau ini minus 5 pangkat 2 jadi 25. Nah ini min 5 pangkat 3 jadi minus 125. Nah ini min 5 pangkat 4 jadinya 625. Nah ini 1. Nah dengan kata lain sebenarnya ini akan jadi plus minus plus minus plus gitu. Dari kita hitung 3 pangkat 4 81, x pangkat 4, terus yang ini 4 kali 3 pangkat 3 27, 4 kali 5 dulu aja 20 kali 27 berarti 5 40, terus 3 pangkat 2 9 kan, 6 kali 25 dulu aja 150, 50 kali 9, terus 50 kali 9 berarti dapatnya 1350. Nah ini 4 kali 125 dulu aja jadinya 500 kali 3 berarti 150. Nah 1500. Terus 625 gitu. Nah itu pemangkatan. Jadi kita harus bikin segitiga Pascalnya dulu. Terus sekarang pemfaktoran. Artinya pemfaktoran adalah mengubah dari bentuk pertambahan menjadi kayak perkalian atau enggak pengelompokan. Jadi di sini ada 6 sama 8, kita bisa keluarin dia 2 karena dua-duanya bisa dibagi 2 kan. 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 kali 4, jadi 2 nya kita bisa keluarin, sisanya adalah 3A ditambah 4AB gitu. Nah habis itu A nya ada yang sama nih, berarti kita bisa keluarin 2A
3 ditambah 4B. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita keluarin? Nggak bisa. Berarti ini udah jadi yang paling sederhana. Oke, jadi pemfaktoran itu sebenarnya ada macam-macam. Jadi pemfaktoran yang pertama dikeluarkan yang sama. Atau FPB-nya sebenarnya. Dicari FPB-nya. Yang kedua, itu bentuk kuadrat kurang kuadrat. Nah, ini akan jadi tambah sama kurang. Nah, yang ketiga, ini ada bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Nah, itu nanti kita untuk yang nomor E sama F. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Jadi, bisa dibagi dengan 3 macam besar ini. Nanti sebenarnya ada pengelompokan kecil-kecil lagi, tapi dari ini kita lihat satu-satu gitu. Oke, yang pertama yang A dikeluarkan yang sama gitu. Jadi sebenarnya ini kita harusnya cari ini 6A itu berarti 2 kali 3 kali A. Terus 8AB berarti 2 pangkat 3 dikali A kali B. FPB-nya berapa? FPB-nya berarti 2 sama 2 pangkat 3 berarti 2. Terus A sama A berarti A, B-nya nggak ada berarti 2A. Makanya 2A-nya keluar. 2A-nya keluar. Jadi sisanya adalah, nah supaya jadi 6A berarti kan 2A-nya keluar, supaya jadi 6A berarti aku tulis di sini aja biar nggak bingung. Ya, 2A-nya keluar. Nah, supaya jadi 6A berarti ini J3. Ya kan? Terus 2A dikali berapa supaya jadi 8AB berarti ini 4B. Nah, gini sama ya. Oke, terus yang berikutnya X tambah Y nya sama, berarti kita keluarin X tambah Y. Nah, sisanya berarti tinggal A plus 4. Kayak gitu. Nah, yang bentuk kuadrat kurang kuadrat, kita harus bentuk kuadratnya dulu. Karena ini udah bentuk kuadrat, berarti tinggal langsung. Nah, kalau yang ini belum nih, berarti kita harus bikin dulu bentuk kuadratnya. Nah, berarti jadinya gitu. Nah, untuk yang E sama F, nah ini bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini sebenarnya A sama C kita kaliin dulu gitu. Nah, nanti hasil kalinya A sama C, hasil tambahnya adalah B nya. Nah, nanti kita bisa pecah jadi AX per A. Nah, ininya satu-satu nih, misalnya kotak pertama ya kan, ini kotak kedua. Aku ganti deh, jangan kotak sama kotak biar nggak bingung. Misalnya ini kotak, ini segitiga, jadi ini masukin kotak yang ini segitiganya. Contohnya kayak gini. Jadi A kuadrat min 9A plus 18. Oke. Depan A kuadrat berarti 1 sama 18 ya kita kaliin dulu gitu, jadinya 18. Nah, hasil kalinya jadi 18, hasil tambahnya jadi min 9. Oke, berarti ini akan jadi min 6 sama min 3. Nah, ini kita harus coba-coba ya. Coba-cobanya dari mana? Coba-cobanya sebenarnya dari pemfaktorannya. Dari faktornya. Jadi 18 itu bisa 118, 29, 36 gitu kan. Nah, kita coba-coba nih. Yang mana yang kalau dikali 18 ditambahin jadi 9. Jadi ini 6 sama 3. Nah, karena dia jadi min 9 berarti minus. Dan habis itu karena udah dapet, udah sama kan kayak bentuk ini. Nah, kita tinggal masukin. Jadi ini akan jadi 1A dibagi 1. Nah, ini masukin nih min 6 sama min 3. Karena ini dibagi 1 berarti dia sama aja, jadi min
A-6 sama A-3. Itu yang E. Nah untuk yang F sama 3x kuadrat plus 8x plus 4 kita kaliin dulu depan sama belakang jadi 12. Terus jadi yang ini jadi 8. Nah sama 12 itu berarti 1 12, 2 6, 3 4. Nah yang mana yang bisa hasilnya 8? Berarti ini. Jadi 2 sama 6. Karena dia depannya 3 kan, berarti jadinya 3x dibagi 3. Nah masukin nih 2 sama 6. Nah ini harus habis bagi 3-nya, berarti kita bagi ke sini. Jadinya 3x plus 2, 3x bagi 3, x 6 bagi 3, 2. Gitu. Nah sebenarnya ada lagi caranya, ada banyak pemfaktoran, ada juga yang kayak gini. Supaya jadi 3x kuadrat berarti 1x sama 3x. Supaya jadi 4 berarti 2 sama 2, atau enggak bisa 1 atau 4 gitu. Jadi bisa ditukar-tukar. Nah hasil silangnya gitu itu harus jadi 8x. Bener nggak nih? 1 kali 2 2x, 3 kali 2 6x, dijumlahin hasilnya 8x. Berarti benar. Nah kalau udah benar kita nulisnya ke samping. Jadi 1x plus 2, 3x plus 2. Sama ya, sama gitu. Jadi boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara ini. Sebenarnya banyak caranya, aku ajarin cuma 2 cara. Nah, yang atas lebih gampang, yang ini lebih susah. Tapi yang lebih susah lebih cepat, yang gampang itu nanti kedepannya lebih lambat gitu. Oke, sekian. Masih ada nomor 9. Oke, nah di sini sederhanakan operasi aljabar, berarti kita harus memfaktorinnya dulu. Jadi yang atas itu 3C aja, yang bawah 6 sama 9-nya ya kita harus sederhanain gitu. Pemfaktorin dulu. Jadi 6 sama 9 tadi, 6 sama 9 bisa keluarin 3, terus C sama C kita keluarin C-nya juga. Jadi ini sisanya 2A ditambah 3B. Nah 3C-nya habis, berarti tinggal atasnya sisa 1 ya. Gitu. Nah kalau yang B, nah kita harus samain penyebut dulu nih. Gitu kan. 2 jadi 6 jadi 3, berarti ini kali 3. Yang ini 3 ke 6 kali 2, berarti atasnya kali 2. Kita gabungin. Berarti 3x ditambah 2x min 4. Jadi 3x. Nah ini kita kaliin ya. Ditambah 2x minus 8 per 6. Berarti jadinya berapa? 3 tambah 2 5x min 8 per 6. Oke, yang C sama. Terus di sini aja kayak nggak muat. Oke, di sini kita samain penyebut x plus 3 sama x min 2. Oke, yang kiri kekurangan x min 2 berarti kita tambahin x min 2 gitu. Jadi kan x plus 3 supaya jadi x plus 3 kali x min 2 berarti kekurangan x min 2. Berarti kan kayak kali x min 2 berarti atasnya juga kali x min 2. Yang ini juga sama. Berarti ini kita kali x plus 3. X plus 3 boleh taruh di depan, boleh taruh di belakang. Biasanya sih kita taruh di sampingnya angka. Nah bawahnya udah sama semua. Nah ini kita kali nih 4 kali x 4x, 4 kali min 2 min 8, min 3 kali x min 3x, min 3 kali 3 min 9. Nah yang sejenis 4x sama min 3x ya, yang sejenis berarti jadinya 1x. Terus 8 sama 9 minus, sama-sama minus berarti jadinya min 17. Gitu. Nah kalau kita mau hilangin x nya juga, satunya juga nggak apa-apa. Jadi x min 17, x plus 3, x min 2.
Nah kalau yang D, kayak perkalian pembagian gini, kita harus jabarin dulu, faktorin dulu sorry. Jadi M kuadrat min 25, ini kita ubah jadi M kuadrat min 5 kuadrat. Berarti jadinya M plus 5, M min 5. Nah kalau yang bawah, M kuadrat plus 10M min 24. Berarti kita jabarin nih, gitu kan. Faktorin kayak yang tadi, 1 sama 24, min 24, tambahin jadi 10. Ini berarti min 6 sama min 4. Gitu ya. Jadi ini 1M minus 6, terus 1M minus 4. Per 1 kan, berarti sama aja. Nah udah gini, kita harus hasil, kita tulis lagi. Nah ini ya, jadi M minus 6, M minus 4. Sorry. Ditambah ini minus ya, berarti bukan angka ini, sorry. Berarti ininya salah nih. M kuadrat plus 10M minus 24. Kita kaliin min 24 ditambah jadi 10. Nah ya berarti ini berapa nih angkanya, gitu kan? Yaitu 12,2, sorry. Ini min 2 berarti. Jadi ini akan jadi M plus 12, M minus 2. Jadi M plus 12, M minus 2. Nah ada yang sama, kita bisa coretnya harus satu, langsung habis ya dua-duanya gitu. Jadi harus satu kesatuan, nggak boleh M-nya doang atau 5-nya doang. Gitu. Nah ini jawabannya. Gitu. Jadi nggak boleh coretnya itu misalkan yang ini jadi 5-nya coret sama 5, M-nya coret sama ini, min 2 coret sama ini. Nah itu nggak boleh. Jadi harus coretnya itu satu kesatuan. Jadi min 2 sama M min 2 sama M min 2, M plus 5 sama M plus 5 gitu. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih.